Kadrun teralihkan, demo RUU HIP, teriak komunis tapi diam-diam RUU MLA, gol. Ditulis oleh Ki Henry di siwa.com. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak, apakah ada unsur kesengajaan dalam bentuk strategi pengalihan atau tidak, tapi anggap saja ada. Namanya juga opini, pembaca boleh setuju, boleh tidak. Beberapa waktu lalu, RUU HIP menjadi bahan perdebatan hingga menjadi objek demo oleh beberapa pihak. Sebentar, saya klarifikasi dulu. Yang menolak ini tidak semua kadrun, jadi saya hanya bicara soal kadrun yang mendadak Pancasila tapi dalam hati ingin menegakkan ideologi khalifah di negara ini. Mereka yang melawan RUU HIP dengan cara mengembuskan isu komunis bangkit dan ingin mengganyang. Bahkan bendera PKI pun disiapkan buat acara bakar-bakaran mirip orang pesta barbeque. Lingkup kali ini hanyalah kadrun yang demi nasi bungkus menjadi poin goblok disetir sana-sini. Tapi di tempat lain RUU yang lain sedang dalam proses menuju pengesahan dalam waktu dekat. RUU yang membuat para koruptor, terutama keluarga sebelah, ketar-ketir. Ini terkait dengan perjanjian timbal balik atau Treaty on Mutual Legal Assistance atau MLA antara Indonesia dengan Swiss. RUU ini sudah disetujui oleh Pansus yang terdiri dari gabungan Komisi 1 dan Komisi 3 DPR pada tanggal 2 Juli lalu dan akan dilanjutkan ke rapat paripurna 14 Juli mendatang untuk disahkan. Jika disahkan, UU MLA itu akan mempermudah Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. RUU ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan penuh dengan negosiasi yang cukup alot karena Swiss terkenal dengan protektif terhadap sistem perbankan mereka. Jangan bandingkan dengan perusahaan telekomunikasi terbesar di sini yang orang dalamnya bisa membocorkan data pelanggan. Sudah tahu namanya bukan? RUU MLA ini sudah dirintis sejak era SBY pada tahun 2007. Dia ingin melalui MLA ini pemerintah dapat melacak dan mengembalikan aset koruptor dan juga melacak keberadaannya di Swiss. 3 tahun kemudian SBY kembali memfollow up tapi perundingan tersendat karena masalah aturan perbankan di Swiss. Nah, di era Jokowi, MLA ini kembali dibicarakan bahkan diupayakan lebih keras. Negosiasi berlangsung alot karena 2 kali berunding akhirnya perjanjian MLA ini ditandatangani pada 4 Februari 2019 di Bernarholm, Bern, Swiss oleh Menkumham Yasona Lawli dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter. Nah, kita sekarang tahu kenapa Yasona Lawli akhir-akhir ini mendapat serangan yang begitu tajam. Bahkan ada yang narasi menteri ini harus resuh. Bagi yang tidak tahu sekarang jadi tahu alasannya. Dia ditembak dengan narasi lain tapi sebenarnya dia cukup berjasa dalam MLA ini. Siapa yang gerah? Koruptor lah atau yang punya kepentingan di Swiss. Kenapa pemerintah dari dulu ngotot menggolkan RUU MLA ini? Swiss dari dulu sudah dianggap sebagai tempat bersembunyi yang safe. Aset aman disimpan di sana. Orang awam jika ditanya soal Swiss, pasti akan bilang tempat aset para koruptor disimpan di sana karena aman dan terjamin kerahasiaannya. Konon ada yang mengatakan ribuan triliun hasil korupsi bersembunyi di Swiss. Inilah cikal bakal upaya Jokowi ingin mengembalikannya ke Indonesia. Yang paling umum adalah aset terkait kasus Bank Senturi yang melibatkan dana Teltop sebanyak 220 juta dolar AS di salah satu bank di Swiss. Dan yang paling heboh adalah ulasan dari majalah Time terkait harta korupsi mantan presiden dari keluarga sebelah yang berkuasa 32 tahun. Pada tahun 1999 majalah ini melaporkan dia memiliki harta sebanyak 135 triliun dari hasil korupsi yang salah satunya melalui Yayasan Super Semar. Harta itu menyebar di berbagai negara, salah satunya di Swiss. Bahkan menurut laporan Transparency International, harta korupsi mantan presiden ini mencapai 500 triliun. Mudah menarik kesimpulan, siapa yang bakal keringat dingin ketika UU MLA ini disahkan? Dan kalau rumor di atas benar, maka keluarga sebelah patut ngamuk dan berusaha rewel belakangan ini. Isu PKI dimainkan dengan agresif akhir-akhir ini kan? Siapa yang diuntungkan dari isu PKI ini? Siapa yang dirugikan dari UU MLA ini? Jawabannya yang mudah sekali kan? Tapi dasarnya kadrun ya memang kadrun. Demo isu kecil tapi isu besar terlewatkan. Mungkin saja RUU HIP ini adalah pengalihan isu agar kadrun sibuk. Kadrun kan memang bodoh, dipancing pakai ikan teri pun mau-mau aja. Padahal ikan salmon gede terlewatkan.
Tapi Kadrun mau demo RUU MLA ini pun tak bisa karena terlalu riskan. Rakyat tak akan protes RUU ini karena berkaitan dengan korupsi. Rakyat pasti setuju dan tak akan ribut. Jadi kalau Kadrun demo, jadi blunder besar dan kecurigaan makin besar. Kadrun ternyata pro korupsi dan disumpal dengan kardus oleh sponsornya. Kadrun sudahlah bodoh, mati kutu pula. Apapun itu, semoga pemerintah berhasil dalam hal ini. Satu keluarga besar pasti tidak senang, belum lagi yang lain. Semoga saja negara ini aman dari amukan mereka. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.